Halo para siswa sekalian, bertemu lagi di pelajaran fisika dengan topik fluida statis, hukum utama hidrostatika. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang pendahuluan fluida statis. Saat ini kita lanjut lagi ke hukum utama hidrostatika. Ayo kita lanjut. Oke, bagi SMP tuh kalian pernah dapat rumus ini deh kayaknya. P hidrostatik sama dengan rho kali G kali H. Nuruninnya bagaimana ya sebenarnya? Oke, kita lihat penurunannya. Dan apa itu sebenarnya tekanan hidrostatik ya? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Tekanan hidrostatik meningkat seiring kedalaman diukur dari permukaan fluida. Oke. Kalian lihat gambar sebelah kiri ya. Ini ada sebuah gelas atau sebuah bejana diisi sebuah fluida zat cair. Nah, misalnya kita diminta untuk menghitung tekanan hidrostatis di dasar gelas ini atau di dasar bejana ini. Nah, bagaimana ya? Nah, kalian sudah pernah tahu bahwa rumus tekanan itu P itu pressure, itu sama dengan F dibagi A. F itu apa? F itu gaya, A itu luas menampang ya. Nah, gaya yang menekan bagian dasar dari gelas ini itu adalah gaya berat dari zat cair itu, betul nggak? Nah, gaya berat itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. Yes. Massa itu kalian belajar kemarin tentang densitas atau kerapatan atau massa jenis. Massa itu adalah rho dikali V. Ini rho-nya siapa? Ya, rho-nya zat cair karena yang nekannya kan zat cairnya ya. Jadi ini rho zat cair. Dikali V. V-nya V siapa? V zat cairnya ya. Dikali G. Ini G-nya dari sini ya. Ini G per A. A itu apa sih? Luas bejananya, luas alas bejananya ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau volume dibagi luas, hasilnya apa? Volume zat cair ini dibagi luas alasnya. Nah, kalau volume dibagi luas itu dapat tinggi zat cairnya, betul nggak? Kan volume itu luas alas kali tinggi. Nah, jadi kalau volume bagi alasnya kita ganti dengan tinggi, rumusnya jadi begini tuh. P sama dengan rho kali G kali H. Nah, inilah rumus yang kalian dapat lagi jenjang SMP. Nah, cara penurunannya itu sebenarnya seperti itu. Jadi, tekanan hidrostatis itu sama dengan rho fluida dikali G gravitasi dikali H, di mana H-nya itu adalah kedalaman dari fluida. Dihitungnya dari mana? Dari permukaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Tekanan hidrostatik itu dihitungnya oleh ketinggian zat cair ya. Tidak ditentukan oleh bentuk bejananya. Kita lihat ada 3 jenis bejana tuh. Yang satu seperti kerucut terbalik ya, yang satu tabung, yang ini kerucut ya. Kemudian dihitung tekanan hidrostatis di dasar bejananya. Kalian lihat tuh alat ukurnya, ini dan ini menunjukkan angka yang sama ya, menunjukkan angka yang sama, padahal jenis bejananya beda-beda, tapi kok bisa menunjukkan angka yang sama ya? Karena seperti tadi saya telah sampaikan, tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Rho dikali G dikali H. Jadi yang pengaruhnya itu adalah H-nya atau ketinggian fluidanya. Nah, ini ketinggian fluidanya semua sama. Jadi tekanan hidrostatisnya juga semua sama. Tidak dipengaruhi oleh bentuk dari bejananya. Ya. Oke. Lanjut, tuh lihat sekarang bejananya bentuknya beda-beda juga
Ini ada yang lurus, ini ada yang terbalik, begitu ya. Kayak kerucut terbalik, ini kerucut, ya. Ini belok. Nah, kalau kita kasih nama ini misalnya titik 1, ini titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Kira-kira menurut kalian tekanannya di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 bagaimana? Tadi saya sudah terangkan, kalau tinggi fluidanya itu dari permukaannya sama, maka tekanannya pasti akan sama, ya, atau P1 sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4, sama dengan P5. Inilah yang disebut sebagai hukum utama hidrostatik. Tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam satu jenis cair yang sama, yang diam besarnya adalah sama. Jadi kalau kalian tarik garis datar gini ya, kedalamannya sama, apapun bentuk bejananya, maka tekanannya akan sama. Itu namanya hukum utama hidrostatik. Oke, sekarang belajar tentang tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak itu adalah tekanan hasil penjumlahan antara tekanan hidrostatik, ya, tekanan oleh fluida, dan tekanan oleh udara. Jadi di sini kan udara nih, ini ada bejana misalnya ya, di sisa cair. Kalian diminta ngitung tekanan total di dasar bejana. Yang neken dasar bejana apa aja sih? Yang neken dasar bejana itu adalah tekanan hidrostatik oleh fluidanya, plus tekanan udara di atas fluida, di atas cair, ya. Tekanan udara tuh biasanya lambangnya PO. Kalau hidrostatik, tekanan hidrostatik biasanya lambangnya pH. Jadi kalau ngitung tekanan total itu adalah tekanan hidrostatik ditambah tekanan udara, ya. Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan P itu tekanan mutlak adalah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatik. Oke, kita lihat aplikasinya. Para siswa sekalian, pernah nggak kamu lihat ya di jam tangan kamu itu ada tulisan water resistant 100 meter atau 200 meter atau 50 meter, ya. Itu biasanya kalau jam tangannya water resistant ada tulisannya seperti itu, ya, 50 meter, 100 meter, 200 meter. Nah, itu sebenarnya aplikasi dari yang barusan kita pelajari itu, tekanan hidrostatik, ya. Cara ngukurnya gimana? Masa kita harus berenang dulu untuk ngukur si jamnya kuat sampai berapa? Kan enggak. Nah, cara ngukurnya ternyata gini. Mungkin kalian belum tahu nih. Nih ada alatnya. Watch waterproof tester, ya. Jadi si jam tangannya masukin ke alat ini, dikasih tekanan, nah nanti kelihatan si tekanannya itu, si jam tangannya itu mampu menahan tekanan sampai berapa. Nah, itu sebanding dengan kedalaman di dalam permukaan air, itu sebanding dengan kedalaman berapa. Nah, ini alatnya ya, alat untuk mengukur kekuatan dari jam tersebut. Kalian bisa lihat nih di YouTube-nya, di sini coba lihat nanti ya, nanti pelajari. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada sebuah bejana yang berhubungan, sebutnya pipa U ya. Di bejana tersebut dimasukin air, ini air nih, ya. Kemudian campur sama minyak, masukin minyak. Ini yang warna coklat krem, ini minyak ya. Kalau massa jenis air dan minyak berturut-turut 1000 dan 800, tentukanlah perbedaan tinggi air dan minyak. Nah, ini air tuh batasnya di sini kan, di pipa kiri. Nah, minyak itu atasnya di sini, di pipa kanan. Nah, ini selisihnya berapa? Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gini, ya. Kita lihat, kita tarik dulu garis lurus di sini ya.
Ya. Menurut hukum utama hidrostatik di sebuah garis lurus, ya, itu tekanan hidrostatiknya harus sama, dihitung dari permukaan. Ya. Jadi tekanan hidrostatik di titik 1 sama tekanan hidrostatik di titik 2 itu harus sama besarnya. Nah, kalau yang titik 1 yang nekannya itu air, betul nggak? Kalau yang titik 2 yang nekannya itu minyak. Ya, jadi hati-hati. Sekali lagi, titik 1 yang nekannya air, yang titik 2 itu yang nekannya minyak. Nah, tekanan titik 1 sama titik 2 harus sama. Nah, tekanannya pakai rumus apa? Tekanannya kita udah belajar rumus tekanan hidrostatik kan, Rho kali G kali H. Jadi P1 sama dengan P2 ya. Kemudian P-nya kita pakai rumus Rho GH. Nah, hati-hati, yang titik 1 itu fluidanya sama yang di titik 2 beda. Ini Rho 1 sama Rho 2 beda ya. Kalau Rho 1 ini fluida yang nekannya air, kalau Rho 2 itu fluida yang nekannya minyak. Jadi beda, hati-hati ya. Oke, kalau kita masukin angkanya, Rho 1-nya 1000 ya, sejenis air 1000. Gravitasi 10, tingginya berapa dari permukaan? 8 ya, spin 8. Rho 2 isinya minyak. Minyak berapa? 800. G 10. H2-nya kita belum tahu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung H2-nya kan? Nah, kalau kita hitung H2-nya itu nanti dapat 10 cm. Ini dalam senti ya. Apa? Ya, karena kecoret nanti. H2-nya dapat 10 cm. Nah, kalau ini 10 cm, ini 8 cm, berarti ininya berapa? Delta H-nya. Bisa dihitung. Delta H-nya itu adalah 10 cm kurangi 8 cm. Ini tarik garis lurus tuh. Set. Ketemulah delta H-nya adalah 2 cm. Ngerti ya? Sip. Lanjut contoh soal yang kedua. Oke. Ini ada sebuah kapal selam. Kapal selam ini berada di kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Bila diketahui masalah jenis air laut sekian dan tekanan udara di atas permukaan air laut sekian, berapa tekanan total? Tadi tekanan total rumusnya apa? Tekanan total adalah tekanan hidrostatik ditambah tekanan udara. Tekanan hidrostatiknya Rho GH, tekanan udaranya PO. PO-nya kamu masukin 10/5. Tekanan hidrostatiknya Rho GH, Rho air lautnya 1,03 kali 10/3, gravitasi 10, kedalamannya 50. Ya udah, tinggal dihitung aja. Tuh, ketemu tekanan totalnya sekian. Ya. Oke, anak-anak mahasiswa sekalian, kita udah belajar tentang tekanan hidrostatik, bagaimana cara menurunkannya, dari mana dapatnya. Kemudian kita juga udah tahu tekanan hidrostatik itu ditentukan oleh massa jenis cair, gravitasi, dan kedalaman ya. Kemudian kita sudah belajar juga tekanan total. Apa itu tekanan total? Tekanan total adalah tekanan hidrostatik ditambah tekanan udara. Setelah ini kita akan belajar hukum fluidostatis yang berikutnya, itu hukum Pascal. Oke, saat ini sampai sini dulu. Kalian pelajari lagi. Semoga mengerti. Kalau nggak mengerti, tanya lagi ke gurunya. Oke, sampai jumpa di subtopik berikutnya. Bye.